warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Regi Afriana, dan dua teman saya yaitu Mutiara Nauli Burustincak dan Fadiani Priscilia Putri. Di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penulisan singkatan dan akronim. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami memiliki motivasi, hiduplah seolah engkau mati esok, dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Baik, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama adalah pengertian singkatan, yang kedua macam-macam bentuk singkatan, yang ketiga pengertian akronim, yang keempat aturan pembentukan akronim, yang kelima pola pembentukan akronim, dan yang keenam adalah fungsi akronim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mutiara Nauli Burustincak. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian singkatan. Singkatan menurut Astuti pada tahun 2014 merupakan salah satu bentuk akhir atau hasil dari proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, biasanya dieja per huruf ataupun tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam bentuk singkatan. Yang pertama adalah singkatan pada nama orang, jabatan, gelar, dan sapaan diikuti dengan tanda titik pada setiap komponen singkatan tersebut. Berikut adalah contoh penggunaannya. Pada Haji Herman Hasanusi, hajinya disingkat menjadi H, diikuti dengan tanda titik pada setiap komponen kata. Kemudian A. Simanjuntak merupakan singkatan dari Alfred Simanjuntak. Lalu ada SKM yang merupakan gelar, yaitu Sarjana Kesehatan Masyarakat. Lalu ada Kolonel Bambang Gunarto yang dipersingkat menjadi Kol Bambang Gunarto. Lalu ada singkatan dari sapaan saudara menjadi SDR. Tidak lupa diikuti titik pada setiap komponen katanya. Lalu bentuk singkatan yang kedua adalah singkatan yang berisi huruf awal setiap kata yang bukan nama diri, ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Berikut adalah contoh penggunaannya. Yang pertama ada PP yang merupakan singkatan dari perseroan terbatas. Kemudian ada SMA yang merupakan singkatan dari sekolah menengah atas. Selanjutnya ada NIM yang berasal dari singkatan nomor induk mahasiswa. Kemudian ada KTP yang berupa singkatan dari kartu tanda penduduk. Karena bukan nama diri, maka ditulis dengan huruf kapital tanpa adanya tanda titik yang mengikutinya. Selanjutnya adalah bentuk singkatan yang terdiri atas 3 kata atau lebih diikuti dengan tanda titik. Berikut adalah contoh penggunaan dari bentuk singkatan tersebut. Yang pertama adalah YBS diikuti dengan tanda titik yang merupakan singkatan dari yang bersangkutan. Kemudian ada yang terhormat disingkat menjadi YTH diikuti dengan tanda titik. Kemudian ada dan lain-lain yang disingkat menjadi DLL diikuti dengan tanda titik. Kemudian dan kawan-kawan disingkat menjadi DKK diikuti dengan tanda titik. Dan yang terakhir adalah contoh dari dan seterusnya yang disingkat menjadi DST diikuti dengan tanda titik. Kemudian bentuk singkatan yang keempat adalah singkatan yang berisi huruf awal setiap kata dari nama lembaga pemerintah atau ketatanegaraan, lembaga pendidikan, organisasi, serta nama dokumen yang bersifat resmi ditulis menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Berikut adalah contoh penggunaannya. Yang pertama adalah NKRI yang merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah UGM, Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada Ikatan Apoteker Indonesia yang disingkat menjadi IAI. Dan yang terakhir adalah KUHP yang merupakan singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nama-nama tersebut ditulis dengan huruf kapital tanpa diikuti dengan tanda titik. Bentuk singkatan selanjutnya yaitu singkatan yang terdiri dari 2 huruf yang umumnya dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti dengan tanda titik. Berikut adalah contoh penggunaan dari bentuk singkatan yang biasa dipakai untuk surat menyurat. Yang pertama adalah UP, yaitu singkatan dari untuk perhatian. Kemudian ada SD, singkatan dari sampai dengan. Kemudian ada AN, merupakan singkatan dari atas nama. Kemudian untuk beliau disingkat menjadi UB dan dengan alamat disingkat menjadi DA. Karena biasa dipakai dalam surat menyurat, bentuk singkatan ini masing-masing komponennya diikuti dengan tanda titik. Kemudian bentuk singkatan yang terakhir adalah bentuk singkatan di mana lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik.
Contoh penggunaan dari bentuk singkatan tersebut, yang pertama adalah AR yang merupakan singkatan dari argon, kemudian ada M yang merupakan singkatan dari meter, lalu ada W yang singkatan dari watt, lalu satuan kilogram yang disingkat menjadi kg, dan mata uang rupiah yang disingkat menjadi Rp. Baik, sekian penjelasan saya mengenai singkatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan akronim. Nama saya Fadiani Persya Putri dengan NPM 1918031022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akronim. Oke, kita bahas mengenai pengertiannya dahulu. Akronim merupakan singkatan yang berupa gabungan huruf awal kata, gabungan suku kata, ataupun gabungan dan suku kata dari deret kata yang disingkat. Contohnya, rudal, ru peluru, dal kendali, sonar, so sound, navigation, R raging, radar, ra radio, D detecting, A N R raging. Aturan pembentukan akronim. 1. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 2. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. 3. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya ada uca, visip, koni. Baik uca, visip, dan koni ini sama-sama mengambil huruf awal dari setiap kata dan semua huruf awal itu menjadi menggunakan huruf kapital. Sedangkan yang kedua, seperti jateng, bulog, dan kowani, mereka hanya mengambil huruf awal saja yang dijadikan huruf kapital, sedangkan huruf berikutnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh ketiga, iptek, pemilu, dan tilang, yang dimana ketiga ini sama-sama tidak menggunakan huruf kapital sama sekali di dalam katanya. Pola pembentukan akronim. 1. Pengakalan suku pertama tiap komponen. Contohnya orba, latker, dan tipa. Or, orde, ba, baru. Lat, latihan, ker, kerja. Ti, tipus, pa, para tipus. Yang kedua, pengakalan suku pertama komponen pertama dan pengakalan kata seutuhnya. Contohnya angair dan taplus. Yang dimana angair dari angkutan, airnya itu langsung dipindahkan seutuhnya kalimatnya. Lalu taplus, tanya dari tabungan, plusnya langsung diambil seluruhnya menjadi taplus. Yang ketiga, pengakalan suku kata terakhir dari tiap komponen. Contohnya gatrik dan jurdil. Diambil dari ga tenaga, trik listrik. Jurdil, jujurnya dari jur, dilnya dari adil. 4. Pengakalan suku pertama dari komponen pertama dan kedua serta huruf pertama dari komponen selanjutnya. Contohnya hima, himpunan mahasiswa, yang dimana hi-nya dari himpunan, ma-nya dari mahasiswa. Perwari, Persatuan Wanita Republik Indonesia. Per-nya persatuan, wa-nya wanita, R-nya Republik, I-nya Indonesia. Yang kelima, pengakalan huruf pertama tiap komponen. RRI dan KONI. RRI, Radio Republik Indonesia. KONI, Komite Olahraga Nasional. 6. Pengakalan dua huruf pertama tiap komponen. UNUD, Universitas, U-nya Udayana. Pengakalan tiga huruf pertama tiap komponen. Puslat dan Naskor. Pus, pusat, tiga huruf pertama kan? Lat, latihan, tiga juga. Nas, nasi. Gor, goreng. 8. Pengakalan berbagai huruf dan suku kata yang sukar dirumuskan. Bindo dan akaba. B. Bahasa. Indo, Indonesia. Akaba. A-nya akademi, B-nya perbankan. 9. Pengakalan suku pertama tiap komponen dengan pelepasan konjungsi. Contohnya anpuda, andalan, pusat, dan daerah, yang dimana kata konjungsinya dan-nya itu tidak dimasukkan ke dalam akronim. Akronim mempunyai banyak fungsi. Yang pertama, ekspresi. Fungsi akronim sebagai ekspresi
yaitu sebagai ungkapan perasaan, menyampaikan kesalahan pengguna terhadap orang lain. Ini bisa berupa kekesalan, rasa bahagia, dan lain-lain. Contohnya, Mas Bulo, masalah buat lo. Yang kedua, fungsi akronim sebagai representasional, yaitu menggambarkan realitas yang sebenarnya. Contohnya, MURI, Museum Rekor Indonesia. Yang ketiga, fungsi akronim sebagai pragmatis. Maksudnya di sini, pragmatis itu akronim ini hanya dapat dimengerti, hanya dapat berlaku di acara-acara tertentu, waktu-waktu tertentu, atau saat-saat tertentu. Contohnya anaconda, anak koruptor senang berkuda, yang dimana anaconda ini umumnya atau lazimnya disebut sebagai jenis dari ular. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai singkatan dan akronim, dapat disimpulkan yang pertama, singkatan merupakan salah satu bentuk akhir dari proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan yang biasa dieja per huruf ataupun tidak. Yang kedua, menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, singkatan terbagi atas 6 macam. Yang ketiga, akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal kata, gabungan suku kata, ataupun gabungan dan suku kata dari deretan kata yang disingkat. Yang keempat, akronim memiliki 3 aturan pembentukan kata, dan yang kelima, ada 16 pola pembentukan akronim. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kita gunakan dalam pembahasan penulisan singkatan dan akronim. Terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.